Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budan Aisyah Nur Aini. Saya adalah mahasiswa S1 Alif Teknik Kebidanan di Universitas Kusuma Nusantara Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan ujian UNSKI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, Iya. silakan duduk mari. Perkenalkan, nama saya Budan Aisyah dengan Ibu siapa? Saya Nyonya S. Oh, Nyonya S. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya kan habis melahirkan anak pertama Iya. 6 hari yang lalu. Kemudian saya tuh kok merasa lemas, kayak males Nggak gitu loh, nggak semangat, semangat gitu. Karena ada beberapa makanan itu memang saya nggak konsumsi gitu, karena rasanya kok amis atau apa habis-habisan itu saya nggak selera gitu loh. Makanya itu apa pengaruh gitu loh Bu? Oh ya, baik Bu, dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, saya izin untuk meminta waktunya Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan atau memberikan edukasi tentang kebutuhan nutrisi Ibu selama menyusui. Jadi Ibu kan ini menyusui ya Bu ya, jadi kan harus itu tadi. Terus apakah Ibu bersedia? Iya. Oh ya. Nah, selanjutnya, apakah ada keluhan yang lain Ibu selain dari Ibu sebutkan tadi? Tidak, Jadi cuma lemas, lemas habis semangat. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui belum Bu apa itu kebutuhan Ibu setelah melahirkan? Apa saja kebutuhan? Nggak tahu ya Bu ya. Saya jelaskan ya Bu ya. Manfaat dari nutrisi bagi setelah ibu yang melahirkan yaitu ya Bu ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Jadi sekarang kan ibu kan udah ada bayi, jadi sekarang nggak sendiri, jadi harus mementingkan bayinya juga dengan kebutuhan nutrisinya seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua untuk menunjang tumbuh kembang bayinya juga, terus untuk mencegah anemia, terus malnutrisi pada ibu yang habis lahiran kan harus pulih lagi ya Bu ya, harus membutuhkan kebutuhan energi yang banyak. Kemudian kebutuhan energi ibu nifas itu untuk 6 bulan pertama yaitu terjadi penambahan kebutuhan energi kalori ya Bu ya, itu sebanyak 500 kalori per hari. Jadi misalnya makan ya misalnya di porsinya ditambah tapi sedikit-sedikit aja, tapi sering gitu. Kemudian makan makanan yang beraneka ragam, jadi ibu tidak boleh pantang makanan ya. Jadi itu yang mungkin bikin ibu lemas, itu kan berarti kan diet ya Bu ya. Nggak selera, Nggak selera. Nggak Kemudian makanan-makanan yang beraneka ragam itu yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, mineral, kemudian protein nabati, protein hewani, sayur, buah-buahan, mineral kayak gitu. Terus cukup air putih minimal 18 per hari seperti itu ya Bu ya. Kemudian fungsi dan jenis makanan yang kaya sumber vitamin A itu fungsi vitamin A itu kan untuk meningkatkan ya Bu ya, kandungan vitamin A dalam ASI juga, jadi bagus sekali. Kemudian bayi menjadi lebih kebal dan jarang terkena penyakit itu seperti infeksi, seperti batuk pilek kayak gitu ya Bu ya. Kemudian kesehatan ibu lebih cepat pulih juga setelah melahirkan karena pentingnya vitamin A itu tadi. Kemudian vitamin A itu bisa didapatkan dari kuning telur yang warna kuning-kuning dia kayak wortel, ya labu, kemudian mentega, kemudian tomat, nangka seperti itu. Kemudian ibu nifas juga mendapatkan tambahan berupa kapsul ya Bu ya. Kan habis melahirkan biasanya langsung dikasih kapsul. Ya itu kandungannya 200.000 IU ya Bu ya. Kemudian diberikan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama segera setelah melahirkan, jadi ibu biasa dulu kan sudah dikasih ya Bu ya, segera setelah melahirkan. Kemudian yang kedua diberikan setelah 24 jam setelah melahirkan. Jadi setelah dari vitamin A yang pertama tadi gitu. Kemudian kebutuhan cairnya juga ya Bu ya selama nifas itu yaitu untuk pengaturan kelancaran metabolisme dalam tubuh. Seperti ibu nifas kan juga minumnya itu kan harus minimal 3 liter ya Bu ya, atau setara dengan 14 gelas itu setiap hari, karena ibu kan juga menyusui jadi harus butuh ekstra tenaga untuk
itu cairan kebutuhannya cairan tadi. Setiap kali menyusui kalau tidak begitu nanti ibu bisa dehidrasi. Gitu. Terus fungsi tablet zat besi dalam masa nifas itu juga sangat penting ibu. Jadi digunakan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel. Terus serta untuk menambah sel darah merah. Terus ibu nifas itu harus mengkonsumsi tablet zat besi juga bu. Itu sehari sekali selama 40 hari. Kemudian contoh menu makanannya yaitu bisa nasi, sayur, terus sayur bayam misalnya ibu ya, atau ayam, atau hati, atau ikan, terserah ibu proteinnya apa, terus tahu atau tempe, terus susu untuk ibu menyusui, pisang seperti itu ya, wortel itu sangat penting. Kemudian akibat pantang makanan selama masa nifas itu bisa memperlambat proses penyembuhan luka. Ya bu, yang jahitan itu ya bu ya. Terus kemudian mempengaruhi produksi ASI juga bisa berkurang kan, ibunya jadi makanya jadi nggak seger ya bu ya, jadi sedikit maka produksi ASInya pasti ya gitu berkurang juga gitu. Apakah sudah jelas bu yang saya sampaikan tadi? Sudah ya baik ibu, apakah ibu bisa menjelaskan kembali makanan apa saja yang harus dimakan ibu selama menyusui ini nutrisinya? Misalnya kita harus makan seperti karbohidrat, itu bisa dari nasi, jagung, atau gandum, terus harus ada lauknya, dari protein hewani ya, misalnya kayak ikan, ayam, telur, tahu, tempe, bisa itu sayuran hijau, dan buah-buahan. Intinya harus komplit isinya. Jadi nggak boleh takut amis-amis ya bu ya, harus dimakan seperti itu ya bu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Terima kasih atas kunjungannya ya. Terima kasih.